Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita membaca kitab fikih. Kita sampai di pembahasan syurutus sholat, ya, syarat-syarat sholat. Sekarang sampai ke syarat yang kelima, asyaratu al-khamis. Syarat sholat yang kelima, satrul aurati, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Dan menutup aurat wajibnya di dalam sholat maupun di luar sholat. Dia hukumnya wajib. Satrul aurat. Aurat secara bahasa artinya an-naqs. Al-auratu lugatan an-naqsu. Aurat secara bahasa artinya sesuatu yang kurang. An-naqs, atau sesuatu yang tidak baik dilihat. Itu disebut dengan aurat. Secara syariat, wa syar'an ma yajibu satruha wa yahrumu an-nazru ilaiha. Secara syariat, aurat adalah apa-apa yang wajib ditutup. Apa-apa yang wajib ditutup dan haram dilihat. Itu yang disebut aurat dalam istilah ilmu fikih syar'an. Jadi ada dua poin. Yang pertama wajib ditutup, yang kedua haram dilihat. Itu yang disebut dengan aurat. Syartu satir, syarat yang menutup. Jadi yang menutup aurat itu punya syarat. Yang pertama di sini disebutkan an yashmala al-mastur lubsa. Segala sesuatu yang menutup yang bisa digunakan menempel dengan tubuh. Dia bukan fungsinya menutup saja, tapi juga menempel dengan tubuh. Fala yakfi kaunuhu fi hufratin aw khimatin. Kalau fungsinya hanya menutup tapi tidak menempel dengan tubuh, maka tidak disebut menutup aurat. Contohnya ada kemah. Khimah, ya. Kemah. Bagian atas kemah misalnya ada lubang sehingga kepala bisa muncul keluar. Tapi badan telanjang, dia telanjang bulat. Nah, kemah itu tidak disebut dengan lubs, pakaian. Dia hanya menutup tapi tidak menempel dengan tubuh. Maka tetap seandainya sholat dalam keadaan seperti itu, tetap tidak sah. Karena belum disebut dengan libas. Libas itu pakaian yang menutup aurat dan juga bisa dikenakan, menempel dengan tubuh. Kalau kemah, dia tidak bisa menempel dengan tubuh. Atau misalnya digali tanah,
kemudian dia masuk ke dalam tanah, telanjang bulat, kemudian ditutup. Nah, itu juga belum disebut menutup aurat, sekalipun auratnya sudah tertutup, karena dia bukan sesuatu yang menempel dengan tubuh, bukan sesuatu yang digunakan menjadi pakaian. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, an yamna'a launal basyarati, pakaian yang dipakai tidak transparan, dia menutup, ya, digunakan menjadi pakaian di tubuhnya, tapi transparan, kelihatan auratnya, maka itu belum disebut menutup aurat. Atau untuk perempuan sudah menggunakan kerudung, pakaian yang menutup aurat tapi ketat, sehingga bentuk tubuhnya itu kelihatan. Sekalipun dia menggunakan itu sudah menutup, kemudian sudah menempel di badan, tapi bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka belum dinyatakan satrul aurat, belum dinyatakan menutup aurat. Nah, jadi syarat-syarat itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian dikatakan di sini, auratur rajuli arba'atun, auratnya laki-laki ada 4. Ya, laki-laki ini diambil dari kata rijlun, bahasa Arab laki-laki rajulun, diambil dari kata rijlun yang artinya kaki. Kenapa laki-laki diambil dari atau mengadopsi dari kata kaki? Karena tugas laki-laki itu berjalan kaki mencari rizki. Makanya bahasa Arabnya satu akar kata yang sama dengan kaki, rijlun. Rijlun artinya kaki. Kalau laki-laki, rajulun. Kenapa diambil dari kata kaki atau diadopsi dari kata kaki? Karena tugas laki-laki jalan kaki mencari rizki. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dia Allah yang menjadikan bumi itu menjadi hamparan yang datar, agar mereka kaum laki-laki jalan kaki untuk mencari rizki. Karena tugas mencari rizki untuk keluarga itu hukumnya dibebankan kepada suami. Begitu juga di surat Al-Jum'ah, ya. Apabila telah selesai solat, fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila solat Jumat telah selesai, bertebaranlah kalian, wahai kaum laki-laki. Jadi setiap kali perintah dalam Al-Quran mencari rizki, selalu domirnya itu ditujukan ke laki-laki, bukan perempuan. Itu hebatnya Al-Quran. Tidak ada perintah mencari rizki untuk manusia, melainkan pasti domir itu kata gantinya, pasti kalian laki-laki. Tidak pernah perintahnya kalian perempuan mencari rizki, ya. Nah, itu menandakan kewajiban, ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ya. Kaum laki-laki sebagai kaum yang membimbing, menafkahi, merawat, membimbing dan memimpin kaum perempuan, ya. Al-mutakaffil bil umur, al-mutakaffil bil qiyami bil umuri, yaitu menjamin rizkinya, nafkahnya istri dan anak-anaknya. Maka laki-laki nisbat atau mengadopsi dari kata kaki, rojulun laki-laki, kaki rijlun. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Talabul halali faridatun ala kulli muslim." Mencari rizki yang halal hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki. Nabi gak sebut muslimin wa muslimah, sebutnya muslimin, laki-laki.
Perempuan kerja punya uang penghasilan sendiri, kalau kita ngambil tanpa izin haram. Karena itu haknya dia gak punya kewajiban menafkahi kita laki-laki. Tapi kalau dia bantu luar biasa, pahala besar. Tapi kalau laki-laki yang pelit, suami yang pelit, yang selalu kasih uang kurang terus, maka ulama mengatakan istri ngambil diam-diam halal. Karena untuk memenuhi kebutuhannya. Oh, ini bahaya kaum perempuan dengar nih. Tapi memang hukumnya begitu. Kalau pelit ya. Tapi kalau memang sudah mencukupi kemudian dia ngambil tanpa izin haram. Ya. Memang penyakit kalau bakhil itu menyusahkan diri sendiri, menyusahkan keluarga, menyusahkan orang lain. Dia katanya gula kenapa habis nih, baru beli kemarin. Ada tamu datang gimana? Ini kok sudah habis ya? Ya itu benda-benda yang kita beli untuk konsumsi ya pasti akan habis. Kalau gak habis ya benda mati gak digunakan. Nah jadi hukumnya istri yang mengambil uang tanpa izin suami jika suaminya itu pelit, kikir dan kurang di dalam menafkahinya. Maka dia bisa ambil secukupnya, bukan ambil semua. Sekadar untuk mencukupi kebutuhannya. Bukan berarti dia ambil ya sampai menghabiskan saldo di ATM di bank. Haram. Jadi jelas dalam hadis Nabi selalu mengatakan laki-laki yang mencari rizki untuk keluarganya, begitu juga di dalam Al-Quran juga demikian. Bahkan ada satu riwayat kafa bil mar'i ithma ayyudai'a ya. Kafa bil mar'i ithma an yudai'a bi iyalih. Cukup seseorang itu berdosa ayyudai'a, dia mengabaikan keluarganya yang wajib dia nafkahi. Ya, kafa bil mar'i ithman an yudai'a man ya'ul. Nah, itu hadisnya. An yudai'a man ya'ul. Dia mengabaikan orang yang wajib dia nafkahi. Ya. Itu laki-laki. Kalau perempuan bahasa Arabnya imro'atun. Imro'atun diambil dari kata cermin, mir'atun. Ya, karena memang perempuan sukanya melihat dari sisi apa keindahan. Selalu penampilan itu hal yang paling utama. Ya, makanya perempuan selalu bercermin. Kalau laki-laki selalu bercermin, ya ini dia rojulun atau imro'atun, bingung juga. Imro'atun dari kata mir'atun, yaitu cermin. Karena wanita selalu memperhatikan penampilan. Wah, ada dalam hadis ya, dalam hadis doa, ini doa ijazah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi doa ini Nabi yang ajarkan langsung. Ada dalam kitab Musnad Al-Imam Abu Daud At-Toyalisi. Al-Imam Abu Daud At-Toyalisi ini ulama yang berbeda dengan Abu Daud As-Sijistani. Kalau Abu Daud As-Sijistani yang menyusun kitab Sunan, itu lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Adapun Abu Daud At-Toyalisi kitabnya Musnad. Namanya Musnad Abi Daud At-Toyalisi. Lahir tahun 133 Hijriah. Wafat 204 Hijriah. Nah, di dalam kitab Musnadnya Abu Daud At-Toyalisi, di situ ada riwayat doa bercermin yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Pendek saja doanya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau memperindah fisikku, maka indahkan juga akhlakku. Ya, karena kebaikan, keindahan yang sesungguhnya itu jika dua keindahan itu terpadu. Indah secara fisik dan secara hati. Ya. Maka di dalam satu doa Nabi katakan, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati as-salihah. Ya Allah, jadikanlah yang di hati ini lebih baik daripada yang nampak secara fisik.
dan jadikanlah yang nampak itu adalah solehah, sesuatu yang baik. Nah itu. Nah ini tentang ar-rajul, laki-laki. Kemudian kaitannya dengan aurat tidak lepas kaitannya dengan libas, pakaian. Pakaian itu di dalam agama kita sesuatu yang sangat penting. Ya, sampai-sampai ulama-ulama hadis itu membuat bab-bab khusus dalam kitab-kitab hadis namanya babul libas, bab pakaian. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat satu bab namanya babul libas. Dan ulama-ulama hadis lainnya yang artinya bab tentang pakaian. Bahkan ada ulama bernama Syekh Abdullah bin Saleh menulis kitab tentang pakaian dalam tinjauan agama Islam berjudul Tanbihun Nas, ya, Tanbihun Nas bi sya'nil libas, yang membahas tentang pakaian. Fungsi pakaian yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, fawaid al-libas, kurang lebih ada 3 fungsi yang Allah sebutkan. Fungsi pakaian itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 3 fungsi. Yang pertama al-ula, satrul aurah wa zina. Fungsi pakaian adalah menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Itu disebutkan dalam Al-Quran, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk digunakan menutup aurat kalian dan juga sebagai perhiasan. Wa libasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah sebaik-baiknya pakaian. Ada firman di dalam Al-Quran. Jadi fungsi yang pertama menutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Fungsi pakaian yang kedua, ats-tsaniyah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai al-wiqayah, pelindung tubuh kita dari panasnya sinar matahari, dari cuaca, dan melindungi. Fungsinya al-wiqayah, ya. Juga melindungi di dalam peperangan, ya, karena di masa itu berperang menggunakan pakaian namanya dir'un, baju besi, untuk melindungi diri mereka, tubuh mereka dari musuh. Dan itu Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum, yang artinya dia Allah menjadikan kepada kalian pakaian-pakaian sebagai pelindung untuk diri kalian dari panasnya cuaca, dan juga pakaian-pakaian tersebut melindungi kalian dari peperangan kalian. Nah, itu fungsi yang kedua, al-wiqayah. Fungsi pakaian yang ketiga atau manfaat pakaian yang ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sebagai pakaian untuk beribadah. Pakaian untuk beribadah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adama khudhu zinnatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, gunakanlah pakaian terbaik kalian. Ini kalau sholat, gunakanlah pakaian terbaik. Setiap kali kalian datang ke masjid untuk sholat. Nah, jadi fungsi pakaian untuk ibadah. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan pakaian ini punya peranan penting di dalam membantu kita untuk taat kepada Allah. Orang kalau pakaian dengan kopiah, baju koko, sarung, mau ibadah gampang. Tinggal azan ke masjid langsung. Bahkan disuruh ceramah sudah siap, sudah. Ya, sudah pakai sarung. Kemudian mau hadir di tempat-tempat, pasti pakaian itu akan membawa kita ke tempat-tempat yang baik. Sudah pakai peci, baju muslim, sarung, kan gak mungkin ke pub, ke diskotik. Akhirnya pakaian ini mengantarkan kita ke tempat-tempat yang baik. Pasti ke majlis taklim, pertama. Kedua masjid. Ketiga pondok pesantren. Ya.
Terus ada tempat-tempat kegiatan-kegiatan yang baik. Itu pakaian membantu untuk taat. Begitu juga pakaian-pakaian yang tidak baik. Pakai celana jeans sobek-sobek, baju gambar tengkorak. Tiba azan, masuk masjid malu hati. Ada sholat begini bagaimana? Akhirnya tidak bisa sholat. Terhalangi dia. Datang satu tempat ada kegiatan baik di situ. Ada majlis ilmu, ada majlis zikir. Dia mau hadir malu hati. Padahal ingin hadir. Tapi apa yang menghalangi? Pakaian yang menghalangi dia. Nah, maka pakaian itu sangat penting di dalam agama Islam. Itu menjadi kajian khusus. Bahkan Al-Habib Umar bin Zain bin Smith mengatakan, man taghayyara ziyyuhu taghayyarat siratuhu, wa man taghayyarat siratuhu taghayyara dinuhu. Orang yang penampilannya berubah, maka pribadinya juga berubah. Dan orang yang pribadinya berubah, maka agamanya ikut berubah. Nah, jadi pakaian bisa merubah agama seseorang. Begitu juga teman dekat bisa merubah agama seseorang. Kan Nabi katakan, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia jadikan teman dekat, ya. Kalau mau berteman dengan siapapun, tapi kalau dekat itu harus pilih-pilih, kata Nabi. Karena kalau sering kita jumpa dengan dia dan dia membawa sesuatu pengaruh yang buruk, sekalipun kita ini orang yang bisa menjaga diri, tapi karena sudah istiqomah dengan dia, pasti ada sifat-sifat buruknya yang tertular kepada kita. Tapi kalau berteman sama siapapun boleh, apalagi dia mampu berpotensi mengajak orang itu jadi baik. Nah, itu lebih baik dia bergaul. Tapi kalau dia ini orang yang gampang terbawa arus, mendingan jangan. Itu. Dan ini wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Nah, itu tentang pakaian, ya. Bahkan dalam kitab-kitab hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah misalnya, yang membahas tentang sifat-sifat Rasul, itu mereka membahas secara terperinci bagaimana pakaiannya Nabi Muhammad SAW, mulai dari atas kepala sampai sendalnya Nabi. Riwayatnya ada semua secara detail. Bahkan cincin juga dibahas, ya. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali menulis kitab Ahkamul Khawatim, hukum cincin. As-Suyuti dalam kitab Khosaisul Kubra juga membahas tentang cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidzi juga membahas pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Lahaji dalam kitab Muntahasul juga membahas pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Syekh Yusuf An-Nabhani juga membahas pakaiannya Nabi Muhammad SAW dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul. Bahkan Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah menulis kitab Al-Wafi juga membahas tentang pakaian Nabi SAW dan fadilah-fadilah kemuliaan Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, nah ini perlu diluruskan pemahaman bahwa Nabi Adam diturunkan telanjang bulat. Banyak sekali riwayat-riwayat bertebaran yang menceritakan bahwa Nabi Adam ketika diturunkan Allah ke bumi ini dalam keadaan telanjang bulat. Hasya wa kalla. Bagaimana kekasihnya Allah permalukan. Dan ulama-ulama banyak juga yang mengkritik riwayat-riwayat seperti itu. Pertama, tidak ada satupun ayat yang dengan terang-terangan mengatakan Nabi Adam turun dalam keadaan telanjang bulat, turun ke bumi, ya. Begitu juga dengan Siti Hawa. Yang menjadi dalil adalah ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Wahai anak-anak Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup
aurat kalian. Coba perhatikan, ini gak sinkron dengan Nabi Adam. Karena kan ya Bani Adam, bukan ya Adam. Artinya Allah sedang ikhbarun lana, mengabarkan kepada kita fungsi pakaian, bukan sedang menerangkan peristiwa Nabi Adam diusir dari surga kemudian diturunkan ke dunia telanjang bulat. Karena diawali dengan ya Bani Adam, wahai anak Adam. Jadi kita semua, seandainya disebut bahwa Nabi Adam turun ke bumi telanjang bulat dengan dijadikan ayat itu sebagai dalil, maka tentunya panggilan awalnya ya Adam, wahai Adam. Dan tidak ada satupun ayat yang menerangkan secara jelas bahwa Nabi Adam turun ke bumi dalam keadaan telanjang bulat. Adanya di dalam tafsiran-tafsiran, penafsiran-penafsiran. Kalau penafsiran sifatnya penelitian, masih sifatnya zonni. Masih ada pendapat ulama lain juga yang mengkritik riwayat tersebut. Ya, tidak mungkin Nabi Adam diturunkan telanjang bulat. Tapi bahasa-bahasa yang ada menyebutkan bahwa Nabi Adam menutup aurat, sau'atikum tidak harus bermakna aurat. Nah, ini perlunya pemahaman al-lughah al-arabiyah as-sahihah, memahami bahasa Arab yang benar. Kata sau'atikum tadi itu tidak memiliki satu makna yang hanya terbatas kepada makna aurat, tapi dia berasal dari kata su. Su itu sesuatu yang buruk. Nah, salah satu maknanya aurat, karena disebut dengan sau'atikum, yaitu aurat kalian, sebab ada di tubuh kita yang buruk dilihat orang. Mohon maaf, kubul dan dubur, kemaluan di depan dan tempat kita buang hajat, itu kan tidak baik dilihat, makanya dinamakan su, sesuatu yang tidak baik. Tapi bisa juga makna yang kedua sesuai dengan makna bahasa, bahwa maknanya adalah keburukan, sehingga ini adalah bahasa yang bukan hakiki tapi bahasa yang majas, kiasan. Jadi artinya itu syaitan ingin mencari kekurangannya Nabi Adam, bukan menyingkap pakaiannya agar auratnya terbuka. Karena di ayat yang lain itu kita dapati satu ayat, kalau tidak salah di surat Al-A'raf itu, yanzi'u anhuma libasahuma, syaitan melepaskan pakaian keduanya, pakaiannya Nabi Adam, pakaiannya Siti Hawa. Gak ada satupun riwayat yang menerangkan syaitan lepas pakaiannya Nabi Adam. Tapi itu adalah bahasa-bahasa kiasan, yang artinya setan ingin mencari tahu kekurangan dan keburukan Nabi Adam untuk dia tunjukkan kepada Tuhan, tapi tidak ada kekurangan. Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan riwayat-riwayat dari Bani Israel. Itu riwayat-riwayat semacam itu yang menjatuhkan kemuliaan para anbiya, itu kebanyakan sumbernya dari orang-orang Yahudi. Ya. Dr. Az-Zahabi bahkan menulis kitab dengan judul Al-Israiliyat fi Tafsir wal Hadith. Riwayat-riwayat yang sumbernya dari Bani Israel yang batil, yang tersusupi masuk ke dalam tafsir Al-Quran dan bahkan masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka palsukan, masukkan. Jadi rumusnya sederhana, jika ada riwayat tentang para anbiya yang memang tidak pantas, secara fitrah kita sebagai orang beriman, pasti hati kita merespon itu. Tidak mungkin, masa Nabi begini. Maka riwayat semacam ini harus diteliti lagi. Dan puncaknya pasti akan kembali kepada riwayat-riwayat Israiliyat. Masuk ke dalam tafsir, masuk ke dalam hadis. Mana turun Nabi Adam, Allah telanjang bulat, Allah buat telanjang bulat. Siti Hawa juga, kesalahannya apa? Apa kesalahan Nabi Adam? Gak ada kesalahan. Makan buah itu kan gak dosa. Gak ada buah yang haram kecuali buah yang beracun. Kemudian kalau namanya surga, kok ada larangan? Kan tempat nikmat, kok ada larangan? Jadi Nabi Adam tidak memiliki kesalahan apapun.
Tapi itu sudah gogo ketetapan Allah bahwa Nabi Adam memang harus tugasnya di dunia. Sebelum Nabi Adam lahir, Allah sudah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan satu makhluk yang namanya manusia menjadi khalifah di muka bumi. Itu ayat, itu pernyataan, itu firman Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Berarti sudah ditentukan Nabi Adam ini harus turun ke bumi. Makanya waktu peristiwa Mi'rajnya Nabi itu kan Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Wallah ini riwayatnya sahihah atau dhaifah wallahu alam. Tapi kita ambil ad-dirasah, pelajaran yang ada di dalam dialog tersebut. Nabi Musa mengatakan, wahai Nabi Adam, ini gara-gara kamu kita hidup di dunia. Coba kalau kamu tidak makan itu buah, begini kita langsung di surga. Maka Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, jangan kau salahkan saya. Ini semua sudah ketetapan Allah. Saya harus turun ke bumi. Gitu. Kurang lebih dialognya seperti itu. Ala sabili hikayah. Saya riwayatkan berdasarkan jalan cerita, bukan riwayat. Ya. Jadi itu tidak benar. Ya, Allah menurunkan Nabi Adam dalam keadaan telanjang bulat. Buktinya ayat tersebut juga sudah menjawab. Wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Turun berarti dari mana? Dari atas ke bawah. Artinya Nabi Adam itu turun dengan pakaian. Kalau mau dimaknai ayat tersebut. Dalam riwayat mengatakan turun ke bumi dengan pakaian surga. Kemudian karena sudah hidup di bumi, mereka juga ingin membuat pakaian yang ada di bumi. Diambillah dari kulit domba. Jadi pakaian pertama di dunia itu terbuat dari kulit domba. Itu pernyataan para al-mufassirun, para ulama ahli tafsir. Ada juga riwayat yang menyebutkan nanti kita semua dibangkitkan di hari kiamat telanjang bulat. Benar dengar riwayat itu? Memang riwayat itu ada dalam kitab Sahih. Ya, apa Sahih Muslim, apa Sahih Bukhari. Riwayat dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa di hari kiamat, di hari kebangkitan, kita dibangkitkan seluruhnya dalam keadaan telanjang bulat. Itu. Maka Sayyidah Aisyah heran, wahai Rasul, telanjang bulat semua kita. Kata Nabi, ya di hari itu sudah gak ada pikiran ke arah situ. Kita sudah tersibukkan dengan urusan kita di hadapan Allah. Gitu. Kurang lebih riwayatnya seperti itu. Ala sabilil hikayah. Ini juga dikritik oleh ulama. Kok semuanya telanjang bulat? Maka ulama yang mengkritik diantaranya Al-Habib Ali bin Hasan As-Saghaf yang ada di Jordan. Dan juga gurunya tidak salah Sayyid Abdullah Al-Gummari bin Siddiq Al-Gummari juga ada kritikan terkait riwayat tersebut. Yang pertama, riwayat ini memang ada dalam kitab Sahih, tapi bukan riwayat mutawatir. Riwayat ahad. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Yang meriwayatkan orangnya sedikit. Namanya hadis ahad. Bahkan Syekh Al-Kattani tidak memasukkan hadis tersebut ke dalam hadis mutawatir berjudul Nazmut Tanathur minal hadithil mutawatiri. Nazmut Tanathuri minal hadithi mutawatiri. Gak dimasukkan hadis itu ke dalam hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir gak boleh ditolak. Tapi hadis ahad kalau bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih, apalagi Al-Quran, maka tentu ini jadi pertimbangan para muhaddithun. Nah, jadi ada yang mengkritik bahwa mana mungkin kita dibangkitkan telanjang bulat. Alasan yang pertama, telanjang itu fahsyah, suatu perbuatan yang keji, yang tidak baik. Bagaimana Tuhan mengumpulkan semua manusia dalam keadaan telanjang bulat, sedangkan mereka ketika hidup di dunia diwajibkan tutup aurat. Kita diwajibkan tutup aurat, tapi ketika hari kiamat ditelanjangkan oleh Tuhan. Itu yang pertama, kata mereka ini tanakut, kontradiksi. Kemudian Allah menyatakan membuka aurat ataupun telanjang itu perbuatan yang tidak baik.
Allah nyatakan perbuatan yang tidak baik. Kalau di yaumil qiyamah Allah Ta'ala membuat semua manusia telanjang bulat, berarti berdasarkan firman Allah sendiri menyatakan Allah sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Hasya wa kalla. Allah yang nyatakan telanjang itu perbuatan yang tidak baik. Tapi di hari kiamat Allah lah lakukan. Ini tidak mungkin. Yang ketiga, Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia tidak ada manusia waktu itu. Nabi Adam dan Siti Hawa ketika turun ke dunia gak ada manusia. Sebab manusia berasal semuanya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Coba perhatikan tuh. Tidak ada penghuni, tidak ada penduduk, tidak ada manusia. Tapi Allah perintahkan tutup aurat. Padahal hanya ada antara Nabi Adam dan Hawa. Diperintahkan tutup aurat, tidak ada manusia. Lantas bagaimana kiranya di hari kiamat yang di situ berkumpul semua manusia, kemudian auratnya dibuka oleh Allah? Memang pendapat ini akan jadi perbedaan. Tapi saya memilih pendapat tersebut. Antum perhatikan orang yang meninggal dunia, sudah beban hukum sudah hilang. Tapi nutup auratnya tetap wajib. Bahkan yang memandikan itu haram melihat aurat jenazah tersebut. Padahal sudah meninggal. Kef kalau dia hidup. Dan luar biasanya berlapis-lapis kainnya. Untuk wanita sesuai dengan hidupnya, pakai kerudung juga, ditutup juga bagian dadanya dan seterusnya, berlipat-lipat itu lapisan kain. Fungsinya apa? Agar tidak terlihat auratnya itu ketika meninggal dunia. Maka ulama lain mengatakan fungsi kain kafan itulah yang jadi pakaian di yaumil qiyamah. Kalau Allah bisa mengembalikan manusia yang sudah mati, yang dia tulang kemudian dihidupkan kembali, lantas apa sulitnya bagi Allah mengembalikan pakaian? Wa fir riwayah Nabi Ibrahim Rasulullah diberikan pakaian. Kemudian nabi-nabi lain telanjang, nggak mungkin. Namanya sesuatu yang haram dalam kaitannya akhlak. Kalau haram benda bisa jadi halal di surga, misalnya khamar. Khamar di dunia haram, tapi di surga halal. Cuma khamar itu haram karena ilatnya memabukkan. Nah, memabukkannya nggak ada di surga. Jangan dipikir khamar nanti di surga mabuk. Nah, yang buat khamar itu haram adalah memabukkan. Maka Allah cabut sifat itu, zat yang memabukkan itu. Rasanya lebih nikmat tentunya. Ibnu Abbas mengatakan semua yang Allah katakan buah surga, minuman surga, kemudian menggunakan kosakata yang ada di dunia itu hanya meminjam kosakata, tapi hakikatnya lebih dahsyat yang ada di surga. Gitu. Nah, jadi saya memegang pendapat itu, para nabi dan semua orang yang mukmin dibangkitkan di hari kiamat semuanya dalam keadaan berpakaian. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Pakaian mereka warna hijau. Coba baca di surat Al-Insan itu. Hulu asawira min fiddatin, ya, menggunakan pakaian dari sutra. Yatufu alaihim wildanun, ya. Keliling di sekitar mereka pelayan-pelayan. Mereka menggunakan pakaian dari apa? Sundus. Pakaian sutra. As-Said Muhammad Murtada Az-Zabidi ketika mensyarahi kitab Imam Ghazali Ihya, beliau mengatakan pakaian di surga itu warna putih dan warna hijau. Kenapa pakaian di surga warna putih dan warna hijau? Karena itulah warna kesukaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi suka warna putih, Nabi suka warna hijau. Allah jadikan itu kostumnya penghuni surga, warnanya. Kalau Kubatul Hadra, ya masjid Nabi Kuba hijau itu baru dicat.
Nabi punya warna kesukaan, yang pertama putih, yang kedua hijau. Kata Nabi, ilbathu min khairi thiyabikum, gunakanlah pakaian terbaik kalian, al-bayad, yang warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian warna putih itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang yang wafat di antara kalian menggunakan kain warna putih. Jangan pakai batik. Tapi hukumnya bagaimana? Kalau sudah tidak ada kain lain, hanya ada itu, gak apa-apa, kata ulama. Cuma tidak sunnah. Yang sunnah warna putih. Dan haram ditulis, ada amalan nulis ayat Al-Quran di kain kafan. Itu di dalam kitab Fathul Ali haram. Kalau bi isyarah boleh. Biasa ulama pakai isyarah, pakai jari. Kenapa haram? Karena nanti ketika manusia ini dikuburkan kan bangke dia, ada darah najis keluar mengenai ayat suci Al-Quran, itu dihindari itu. Jadi mereka bi isyarah, walaupun ada amalan yang pakai kertas tuh, tapi itu bukan Al-Quran, itu zikir. Yang jadi masalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Taib. Kemudian yang keempat, masalah orang sholat telanjang bulat. Jadi dalam keadaan darurah, ya. Jadi darurah ini digambarkan oleh para ulama, pakaiannya ini penuh dengan najis. Tahu-tahu waktu sholat sudah mau berakhir. Waktu sholat sudah mau berakhir. Maka bagaimana sikapnya dia? Kewajiban sholat tetap harus. Maka ulama mazhab Syafi'i mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama, dia wajib melepaskan pakaian yang najis tersebut, kemudian sholat dalam keadaan telanjang, tapi di tempat yang memang tidak ada orang, darurat. Dia cari tempat-tempat yang bisa menghalangi dirinya. Dan sholatnya tidak perlu diqadha lagi, di i'adah, ya, bukan diqadha, diulang kembali. Kegugurannya sudah gugur. Mungkin ceritanya dia terdampar di satu pulau seorang diri, ya, kemudian atau di tengah hutan lah. Kalau pulau kan ada air, ya, ada air laut. Di tengah hutan nggak ada air, pakaiannya penuh dengan najis. Sudah tiba waktu sholat, bahkan dia sudah mencari itu pakaian, mencari air tidak ketemu, dan waktu sholat mau berakhir, maka dia harus tetap sholat. Mazhab Syafi'i, ini saya nukil dari kitab Kifayatul Akhyar, juga dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama, wajib dia melepaskan pakaian yang najis itu, dan dia sholat dalam keadaan telanjang. Sekalipun nanti sudah dia temukan itu pakaian yang bersih atau air setelah dia melaksanakan sholat, maka sholat tersebut tidak perlu diulang, karena ini situasi darurat, dianggap sah sholat. Pendapat kedua, mazhab Syafi'i, dia tetap sholat menggunakan pakaian yang ada najis daripada dia telanjang. Itu. Akan tetapi sholatnya ini wajib diulang nanti ketika ada pakaian yang bersih atau dia sudah temukan air untuk menghilangkan najis. Yang uniknya di mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat yang pertama. Kalau dalam masalah ini, yang kuat suruh telanjang, ya, sholatnya dalam keadaan telanjang. Mazhab Hanafi memberikan dua pilihan, dan pilihan itu kamu mau telanjang juga sah, kamu sholat dengan pakaian najis juga sah, dan tidak perlu diulang sholatnya. Kedua-duanya sah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, dan juga ucapannya Imam Malik di sini, wajib dia sholat dengan pakaian najis tadi. Artinya jangan dia sholat dalam keadaan telanjang. Dia sholat dengan pakaian yang najis. Itu. Dan mazhab Hambali, kalau Maliki mengatakan tidak perlu diulang lagi sholatnya nanti. Kalau Hambali sama dengan Imam Malik, itu Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa dia harus sholat dengan pakaian yang ada najis dibanding dia telanjang.
namun sholatnya itu dianggap diulang nanti ketika sudah ada pakaian yang bersih dari najis dan ada air untuk bisa menghilangkan najis. Nah, itu ada 4 pendapat dari para ulama, 4 madhab ya terkait masalah tersebut. Kalau kami renungkan kondisional sih, misalnya kalau kita rame-rame di hutan, iya kan, lebih baik pakai pakaian najis, kan lucu jamaah bersama telanjang bulat, apalagi pas ruku dan sujud itu, aduh. Ya, sehingga ada ulama ngasih solusi, sholatnya tutup mata saja. Nah, yang di belakang tutup mata. Cuma yang paling bahaya imamnya ini soalnya. Nah, sehingga kondisional, kalau semacam itu lebih baik sholat pakai pakaian yang ada najis, gitu, daripada saling melihat aurat. Kalau mungkin dia sendirian, ya bolehlah dia cari tempat di mana dia sholat sendirian. Dan ini dibahas di dalam ilmu fikih tentang masalah tersebut, ya.